Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vidya Devusvitasari. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang global pricing. Dan apa sih strategi-strategi dalam global pricing? Buat kalian yang pengen tahu, yuk tonton sampai habis. Harga merupakan komponen penting atas suatu produk karena harga akan mempengaruhi terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan penting bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Penetapan harga itu bisa menjadi kunci dari kesuksesan, namun bisa pula menjadi kegagalan. Contohnya, ketika seorang pemasar internasional memproduksi produk yang tepat, mempromosikannya dengan benar, dan membangun jalur distribusi yang layak. Upaya tersebut akan gagal apabila kita salah menetapkan harganya. Nah, hal ini akan berpengaruh pada laba perusahaan. Ada beberapa strategi dalam penetapan harga, yaitu yang pertama ada penetration pricing, kedua skimming pricing, ketiga value pricing, keempat loss leader pricing, kelima psychological pricing, keenam competitor pricing, ketujuh predatory pricing, dan yang terakhir ada cost plus pricing. Penetration pricing merupakan strategi dengan menetapkan harga yang cukup rendah di awal dengan harapan pelanggan akan beralih ke merek baru karena harganya yang lebih rendah. Strategi ini bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar serta dapat mengeksploitasi skala ekonomi. Kelebihan dari strategi ini yaitu yang pertama ada penetrasi harga, memungkinkan suatu layanan atau produk cepat diterima oleh pelanggan karena harganya yang lebih rendah. Yang kedua dapat meningkatkan pangsa pasar serta volume penjualan. Jumlah penjualan pun lebih tinggi sehingga menyebabkan biaya produksi itu lebih rendah dan perputaran persediaan lebih cepat. Kerugian dari strategi ini yang pertama, kebanyakan pelanggan akan sering mengharapkan harga rendah tersebut secara permanen. Apabila harga mulai naik secara bertahap, akan muncul rasa ketidakpuasan dan bisa saja para pelanggan akan beralih ke produk atau layanan yang lain. Kedua, tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, tidak mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi karena perusahaan harus menyisihkan sebagian laba untuk mendapatkan harga yang rendah. Maka, dapat disimpulkan penetration pricing ini sangat cocok digunakan sebagai harga pengenalan saja kepada konsumen. Skimming pricing adalah strategi dengan menetapkan harga yang tinggi pada saat awal peluncuran produk dan perlahan-lahan menurunkannya seiring berjalannya waktu. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh citra sebagai produk yang berkelas dan bermutu tinggi. Strategi ini biasanya diterapkan pada produk yang berkaitan dengan teknologi seperti handphone atau laptop, yang memang membutuhkan biaya riset dan pengembangan yang besar untuk dapat meluncurkan sebuah produk baru. Contoh, Apple merilis model terbaru dari iPhone setiap tahun dengan harga yang cukup tinggi, sementara handphone produk tahun sebelumnya itu akan mendapat potongan harga karena tidak lagi dianggap sebagai teknologi mutakhir. Kelebihan dari strategi ini yaitu yang pertama, margin keuntungannya itu lebih tinggi. Kedua, penetapan harga yang dinamis karena harga produk bisa berubah sesuai situasi di pasar. Ketiga, bisa menciptakan hype. Ketika suatu produk itu memiliki harga yang tinggi, maka akan menarik perhatian media, sehingga produk lebih mudah diketahui oleh orang-orang. Kekurangannya yaitu satu, dapat mengecewakan pembeli pada saat peluncuran produk. Mereka akan membeli produk dengan harga mahal, kemudian mengetahui terjadi penurunan harga. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pembelian di masa awal peluncuran. Yang kedua, strategi ini tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang. Ada kalanya harus berhenti dan menurunkan harganya, atau mulai mengeluarkan produk baru agar penjualan tetap berjalan. Value pricing adalah strategi penetapan harga yang difokuskan kepada nilai produk, bukan biaya produksi dan pengeluaran lain untuk membuat produk. Contohnya adalah Apple, adalah salah satu brand yang dikenal dengan harga yang premiumnya, harga mahalnya. Meskipun begitu, orang-orang tidak berhenti membeli dan bahkan selalu antusias menunggu peluncuran produk terbarunya. Kenapa ya kok bisa gitu? Menurut The Product Company, hal tersebut dikarenakan mereka memiliki operating system yang dirancang seramah mungkin untuk pengguna dan desain yang selalu elegan dan modern. Meskipun mungkin kualitas produk kompetitor ada yang lebih bagus, orang yang sudah terbiasa menggunakan Apple pasti melihat ada value lebih di dalamnya dan tetap setia membeli produknya. Selanjutnya ada loss leader pricing, adalah penetapan harga di bawah harga pasar. Tujuannya agar bisa menarik lebih banyak pelanggan untuk datang ke toko, sehingga konsumen pun bisa tertarik untuk mau membeli berbagai barang lainnya yang ada di toko dengan harga normal. Contohnya, toko-toko online di Indonesia yang bernaung di Shopee.
Toko-toko online tersebut akan menawarkan barang dengan harga yang murah, sehingga pembeli itu tertarik untuk datang ke toko dan melihat-lihat barang yang lain dari toko. Dengan harapan barang yang lainnya itu juga sama murahnya dengan barang tersebut. Biasanya kan di Shopee itu ada voucher gratis ongkir dengan batas minimal pembelian. Nah, hal ini mendorong pembeli untuk membeli beberapa barang yang lain untuk memburu batas minimal dari Shopee. Psychological pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Biasanya, harga psikologis diperlakukan oleh para pedagang dengan cara menetapkan harga ganjil pada produknya. Contoh, suatu produk diberi label harga sebesar 19.999. Di alam bawah sadar seseorang secara cepat akan memproses bahwa harga produk tersebut adalah sebesar 19.000. Hal ini disebabkan orang-orang cenderung mengabaikan angka-angka pada digit terakhir. Padahal angka 19.999 tersebut lebih dekat jika dibulatkan pada angka 20.000. Competitor pricing adalah penetapan harga berdasarkan harga pesaing. Perusahaan mungkin mengenakan harga di bawah, sama dengan, atau di atas rata-rata pesaing. Ada 3 tujuan yang biasa dipilih oleh perusahaan. Tujuan pertama, tujuan perusahaan untuk meningkatkan posisi pasar, maka perusahaan akan menjual produk dengan harga yang lebih rendah daripada rata-rata pesaing untuk menarik perhatian konsumen. Kedua, tujuan perusahaan untuk menarik lebih banyak permintaan dengan memberikan harga yang sama dengan rata-rata harga pesaing, maka perusahaan itu dapat fokus pada aspek non-harga seperti kualitas dan layanan pendukung. Ketiga, tujuan perusahaan menawarkan produk yang berkualitas unggul, maka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga pesaing. Predatory pricing adalah strategi di mana perusahaan menetapkan harga sangat rendah, bahkan jauh di bawah harga normal. Tujuannya adalah untuk menghilangkan persaingan pasar. Setelah itu, perusahaan akan menutup kerugian dengan menentukan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Contoh, Grab menggunakan strategi predatory promotion dan deep discounting dalam jangka waktu yang lama untuk menarik perhatian masyarakat. Di Singapura, Grab baru saja mengakuisisi Uber pada tahun 2018, sehingga tarif dinaikkan hingga 10-15% dari bulan Maret sampai bulan Juli. Dan diprediksi akan meningkat drastis pada tahun 2021 hingga 20-30%. Di saat bersamaan, besaran insentif bagi mitra pengemudi juga ikut menurun secara signifikan pasca akuisisi tersebut. Temuan ini menyebabkan Grab diberi denda sebesar 140 miliar oleh Competition and Consumer Commission of Singapore. Terakhir ada cost plus pricing, adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menambahkan margin keuntungan atau markup ke biaya pembuatan produk. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang menginginkan kepastian tentang biaya. Contoh, perusahaan retail, konstruksi, dan layanan pemerintah. Kelebihan dari strategi ini yang pertama, stabilitas keuntungan. Perusahaan dapat menjamin keuntungan dengan presentasi yang diinginkan tanpa adanya resiko kerugian selama kontrak masih berlaku. Kedua, mudah meyakinkan pelanggan jika ada kenaikan harga, karena perusahaan tinggal menunjukkan kenaikan biaya, karena kenaikan bahan baku ataupun upah karyawan secara lebih jelas. Kekurangan dari strategi ini yang pertama, pembengkakan biaya kontrak. Perusahaan cenderung memasukkan setiap biaya tambahan untuk memaksimalkan harga jual tanpa ada inisiatif untuk mencari solusi untuk memotong anggaran produksinya. Kedua, mengabaikan biaya penggantian. Strategi ini dihitung berdasarkan biaya historis tanpa memperhitungkan kemungkinan perubahan biaya pengeluaran terbaru. Sekian presentasi dari saya tentang global pricing. Semoga materi presentasi saya ini bermanfaat. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi.